Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam tulisan suplemen tugas akhir pada daftar pustaka itu teman-teman diharuskan menggunakan Mendeley. Yang mana di Mendeley itu merupakan satu alat layaknya AI, layaknya Photoshop. Kalau AI atau Photoshop membuat gambar, sedangkan di Mendeley ini manajer pustaka. Supaya tidak terjadi seperti ini. Penulisan daftar pustaka www gitu. Padahal ini merupakan tingkatan paling rendah dalam citasi. Apa tingkatan paling tinggi? Tingkatan paling tinggi itu ada pada buku. Ini saya kasih anotasi di sini. Ini sebuah daftar pustaka itu yang pertama tingkatan paling tinggi yang paling dipercaya itu adalah buku referensi. Kemudian yang kedua adalah jurnal ilmiah. Ini masuk dalam jurnal ilmiah internasional. Kemudian jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan atau terindeks. Kalau di internasional ada terindeks Scopus, kalau nasional ada terindeks Sinta atau Sinta Dikti. Baru kemudian citasi berikutnya yang kuat selain buku referensi jurnal ilmiah adalah majalah atau koran atau media cetak, di mana di dalamnya terdapat tanggal, halaman, dan juga data yang dibutuhkan. Baru kemudian apabila itu semua sudah tidak ada, baru ke wilayah daring atau online. Nah, ini masuk di dalamnya kayak gini nih, www Gramedia, www apa gitu. Tapi jangan sampai mensitasi www Wikipedia. Ini sangat dilarang dalam penulisan ilmiah. Contoh-contoh berkaitan dengan referensi yang baik itu sebaiknya seperti ini. Ini tulisan dari Bu ini, Pak Daru sama Bu Rina itu yang ditampilkan pada jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 4 di jurnal Burga. Ini wilayahnya di sini. Kalau kita mau melihat bagaimana atau kemana jurnal itu ditampilkan. Nah, kenapa jurnal-jurnal ini penting? Karena ini yang menjadi dasar pada penulisan-penulisan ilmiah yang nantinya kalian gunakan untuk TA. Jadi kalau kalian berpikir bahwa nanti copy paste aja selesai, ya kalau ketemu sama dosen pembimbing yang nggak peduli dengan hal-hal kayak gini, it's okay gitu. Tapi kabar buruknya adalah mulai semester ini penggunaan Mendeley itu diwajibkan untuk semua sivitas akademika, termasuk saya seperti saya dosen dan mahasiswa untuk menyelesaikan satu tulisan ilmiah. Gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa membantu dalam penulisan daftar rujukan atau daftar pustaka yang sesuai dengan standar ilmiah internasional. Karena di sini ada aturannya, kalau buku itu yang dicetak miring mana, kalau yang jurnal itu yang dicetak miring mana, dan lain sebagainya. Dan dengan Mendeley, alat seperti tadi yang saya katakan di depan, bahwa AI Photoshop itu membantu kalian untuk mengedit satu gambar, Mendeley membantu kalian untuk membuat referensi yang sesuai dengan standar itu. Supaya tidak terjadi kayak gini nih. Pakai www semuanya, pakai copy paste dari situ. Karena yang ingin kita ciptakan adalah satu pengetahuan. Yang ingin kita ciptakan dalam strata S1 itu adalah pengetahuan yang baru. Pengetahuan baru itu tidak melulu hal-hal yang belum pernah dibahas kemudian kita bahas, tidak. Tapi bagaimana inovasi yang bisa kita temukan. Kalau dalam kajian kita ada kajian tentang bagaimana membaca tanda, menggunakan semiotika, dan lain sebagainya. Nah, perspektif yang harus digunakan adalah konsisten mencari dan konsisten membaca. Itulah kenapa jurnal yang sudah kalian kumpulkan 20 jurnal itu merupakan bagian penting untuk mendalami proses ini. Kalau kalian perhatikan jurnal-jurnal bagi yang benar-benar membaca, perhatikan jurnal-jurnal yang masuk di situ, itu
bisa dilihat bagaimana cara mereka mensitasi. Kalau di sini dalam tulisannya Bu Winnie, itu contoh sitasi seperti ini. Ini yang dinamakan sitasi. Ini sitasi. Sitasi digunakan untuk mengambil pemikiran dari tulisan lain yang kemudian ditampilkan dalam tulisan kita. Apakah sitasi ini penting untuk sebuah jurnal atau sebuah tulisan ilmiah dalam dunia pendidikan S1? Ini menjadi sangat penting karena itu merupakan keabsahan kita dalam menyampaikan satu gagasan atau ide melalui jurnal. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa ya udah itu nanti gampang pakai ChatGPT dan lain sebagainya, tidak semudah itu. Dalam aplikasi nanti di tugas akhir maupun di penulisan kerja praktek. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana sih sebenarnya fungsi atau bagaimana cara menggunakan sitasi dalam sebuah tulisan yang dikonstruksikan dari Microsoft Word. Panduan menggunakan Mendeley sudah ada pada LMS, teman-teman bisa ambil di situ. Dan itu nanti yang akan menjadi pengumpulan di UAS Kajian Seni Rupa dan Desain. Teknik sitasi ini menjadi penting. Di pengambilan gagasan atau pengambilan ide dari tulisan yang lain itu tidak serta-merta kemudian asal comot aja gitu. Atau asal copy aja dari tempat lain gitu. Nggak bisa kayak gitu. Karena pemikiran ilmiah itu akan berbasis pada evidence atau berbasis pada bukti. Nah, bukti dengan mensitasi atau bukti mengambil ide orang lain dengan cara yang bertata krama dalam dunia ilmiah itu dengan menggunakan sitasi. Itu adalah bentuk penghormatan bahwa, oh ada loh tulisan orang lain yang memang seide dengan saya gitu. Contoh kayak gini. Contoh yang lain seperti ini. Nah, ini sitasi namanya. Mungkin bagi beberapa teman-teman kok ribet amat ya. Ya mau gimana? Kalian tingkatannya S1 bukan D4 gitu. Kalau D4 fokusnya membuat desain terus-menerus. Gitu. Sedangkan kalau S1 ya berpikir mengekstraksi pemikiran dari orang lain dan lain sebagainya. Ya tujuannya membantu kalian sih sebenarnya, tapi kalau kalian merasa tidak dibantu juga bagi saya perlu dipertanyakan. Maksudnya ditanyakan ke dosennya apakah memang itu penting gitu. Oke, itu awalan. Sebelum kita masuk ke praktek untuk mensitasi sebuah atau suatu pemikiran, ada yang mau ditanyakan dahulu? Pak, saya mau tanya. Sorry, suaramu kecil sekali. Sorry. Saya perlu membesarkan. Yuk, silakan. Saya mau tanya, itu saya masih bingung cinta-cinta itu maksudnya apa ya, Pak? Oke, sekalian ngejelasin ya apa itu Sinta. Sinta itu apa sih? Saya pikir kalian udah mulai paham sebenarnya kayak gimana bentuknya. Oke, kita mulai dengan hal yang paling mendasar dari sebuah jurnal, jurnal ilmiah. Apa yang dimaksud dengan jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah merupakan, nah di sini ada banyak definisi jurnal ilmiah adalah gitu. Jurnal ilmiah ini merupakan macam apa ya? Kalau diandaikan tuh kayak kalau di desain itu macam karya desain kita yang sudah dipublikasikan. Kalau di karya desain ya. Tapi kalau di tulisan itu mempublikasikannya atau menyebarluaskannya sebagai bentuk eksistensi pemikir gitu kan. Kalau dosen kan namanya juga salah satu pemikir gitu. Nah, jurnal itu dituliskan atas dasar hasil pemikiran seorang peneliti. Nah, dalam jurnal tersebut kan ada banyak nih dari banyak jurusan. Kalau di DKV jurusannya ada jurusan desain, ada desain komunikasi visual, ada desain interior, ada desain apa, ada banyak banget desain. Supaya pemikiran itu dapat diakui atau dapat, oh ini pemikiran ini pantas nih gitu. Pemikiran ini memang cocok untuk dipublikasikan. Macam proses kurasi lah. Proses apa namanya? Proses saling mengkritik antara satu tulisan dengan tulisan yang lain. Nah, itu proses mengkritik itu ada pada penerbitan jurnal. Kemendikti atau Kemendikbud sekarang gitu, kepentingan perguruan tinggi itu membuat
term atau membuat aturan agar kita tuh dalam nerbitin buah pemikiran itu harus ke jurnal atau ke tempat publikasi yang memang terpercaya oleh dikti. Sehingga Sinta itu menjadi satu patokan. Macam inilah, macam apa namanya? Kalau di seni itu ada Binel, Jogja Binel, kemudian ada Jakarta Binel, atau festival-festival yang diakui bahwa kalau kita masuk karya-karya kita masuk ke situ, berarti karya kita diakui di dunia gitu. Nah, kalau dalam tulisan itu menggunakan Sinta. Nah, di Sinta ini, gitu, Sinta ini merupakan kumpulan dari seluruh pemikir di Indonesia, terutama dosen, terutama dosen yang sisi-sisinya atau identitasnya itu akan menjadi jelas. Contoh, kita ambil nama saya. Loh, nggak ada. Oh, autor. Ini ada autor, ada aplikasi. Jadi, itunya ada banyak banget apa penilaiannya. Misalkan ini, kok nggak ada nama saya? Angga Kusuma Dawami. Nah, di sini ada informasi penting. Saya tuh sudah berpikir apa aja sih gitu dalam dalam kontribusi pengetahuan di Indonesia. Nah, di sini di Sinta itu merupakan sentral. Jadi kayak macam terminal, terminal banyak yang kumpulan-kumpulan yang sudah kita terbitkan, kemudian kegiatan apa saja yang sudah kita terbitkan, dan ini diakui oleh kementerian yang menjadi ini eksistensi saya gitu. Ini hasil pemikiran saya. Nah, jurnal itu di sini kan ada jurnal artis, kemudian ada jurnal-jurnal apa. Ini ada banyak banget nih, gitu kan? Ini merupakan hasil pemikiran yang dituliskan dengan pemikiran ilmiah yang selama ini saya tugaskan ke teman-teman. Prosesnya seperti yang saya tugaskan ke teman-teman, membuat latar belakang, membuat literatur review, membuat apa, ada banyak banget. Sedangkan yang dimaksud dengan Sinta, yang tadi saya bilang bahwa itu merupakan terminal untuk apa ya, eligibility lah, artinya pantas lah jurnal itu hadir di situ, itu ada di Sinta. Nah, di Sinta ini juga memiliki banyak informasi berkaitan dengan jurnal yang terindeks atau jurnal yang memang sudah diakui, sudah dinilai, sudah terakreditasi. Jadi ketika kita masukkan jurnal ke situ, seperti tantangan yang kemarin, nggak ada yang daftar gitu. Tantangan yang kemarin misalkan di seni, itu ada jurnal yang S2, berarti dia terakreditasi Sinta 2. Ini juga sama, terakreditasi Sinta 2. Ada nggak yang akreditasi paling banyak? Ada. Paling banyak dari akreditasi Sinta itu ada di Sinta 6. Sini. Sinta 5, Sinta 5. Oh, di sini malah Sinta 5 malah. Sinta 6. Nah, ini Sinta 6, Sinta 6. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan jurnal terakreditasi Sinta ataupun di sini ngomongin Sintanya dulu. Sintanya itu macam terminal untuk mengumpulkan hasil-hasil pemikiran dari seluruh pemikir di Indonesia. Sedangkan di Sinta itu juga punya daftar jurnal yang memang terkonstruksi atau bisa dibilang terakreditasi lah, terpercaya untuk bisa disitasi. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi di depan bahwa kekuatan pemikiran itu ada pada penerusan pemikiran dari pemikir-pemikir sebelumnya. Bagaimana kita tahu bagaimana pemikiran orang-orang sebelum kita? Ya ada di jurnal-jurnal itu, ada di tulisan-tulisan lama, ada di buku-buku pemikiran, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Masih bingungkah apa yang dimaksud dengan Sinta? Paham Pak. Kalau itu Pak, kalau saya carinya di Google Scholar itu udah udah pasti diakui atau enggak Pak? Tidak semua artikel yang di Google Scholar itu diakui dalam Sinta. Karena di Sinta ada penilaian terhadap jurnal-jurnal yang memang ini merupakan jurnal pemikiran kita. Ini bukan jurnal pemikiran kita dan lain sebagainya. Jadi Google Scholar itu karena dia basisnya internasional ya, dunia. Jadi semua tulisan bisa masuk di situ. Tapi yang masuk ke Sinta itu dikurasi lagi. Jadi lebih spesifik, lebih pantas lah bahasanya untuk
citasi pada akhirnya. Kebayang? Pak, itu jurnalnya bisa dibuka Pak, yang tadi Pak. Apanya tuh? Dibuka gimana maksudnya? Jurnalnya gitu loh Pak, bisa kita lihat gitu Pak. Ya bisa dong. Lah emang selama ini kalian nggak eksplorasi? Udah dikasih tahu websitenya Sinta dari dosen lain kan juga ngasih tahu kan? Gunain Sinta gitu kan? Masa iya nggak pernah di itu? Cara Dosen bukanya lain, kenapa? dosen lain kayaknya belum pernah mention Sinta ini Pak. Oh, ya berarti kita mulai belajar karena nanti kalian di semester 8 kalian harus menggunakan ini. Gitu. Jurnalnya bisa Itu dibuka. itu harus bikin akun Pak ya? Enggak harus. Ini Oh enggak. akunnya adalah akun untuk peneliti, dosen, dan verifikator dari institusi atau universitas. Jadi kalau mahasiswa nggak bikin akun. Cuman di sini bisa kelihatan nih, kita bisa ambil misalkan jurnal pemikiran yang paling modern ya, misalkan. Kita menggunakan S4 aja. Karena kalau Sinta Sinta 1, Sinta 2 itu atau Sinta 3 itu biasanya pakai bahasa Inggris. Kalau kalian kuat sih nggak masalah. Gitu. Cara nyarinya ada di resource ini, kemudian jurnal, kemudian kalian ketikkan di bagian search jurnalnya itu sesuai dengan bidang kalian. Misalkan kalian ngomongin di sini desain, di enter. Di sini ada banyak banget nih. Ada Sinta 2, Sinta 3. Kita ambil yang Sinta 4 aja dulu. Misalkan kalian masuk ke sini, kalian bisa klik di bagian websitenya, di bagian website ini. Itu berarti masuk ke jurnalnya. Ingat yang tadi saya bilang bahwa Sinta itu macam terminal, macam pusat saling bertemunya pemikir-pemikir, saling bertemunya informasi-informasi yang penting untuk Kemendikti atau Kemendikbud me, apa ya, mengorganisir lah para pemikir atau peneliti di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita mau lihat ke jurnalnya, kita klik ke websitenya, gitu. Di sini kita akan diarahkan ke website dari jurnal tersebut. Nah, kayak gini namanya jurnal nih. Di sini ada banyak banget informasi, mulai dari nama jurnalnya di bagian atas, kemudian siapa yang menerbitkan, dan yang tidak kalah penting adalah apa yang dia lagi kerjakan atau apa eh, yang diterbitkan. Karena jurnal kan versinya kayak buku gitu, kayak magazine, tapi isinya pemikiran-pemikiran semuanya. Gitu. Nah, di sini ada banyak banget nih artikelnya, perancangan board game dan lain sebagainya. Kalau di Google Scholar kan lebih gampang ya. Tapi tidak semuanya di Google Scholar itu diadopsi atau ditarik ke Sinta. Kalau mau kalau mau eligible atau mau hal-hal yang pasti ada di Sintanya. Nah, ini kan versi current issue. Artinya di sini ada informasi dia volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, dan terbit bulan apa. Bagaimana cara kita melihat pada pemikiran-pemikiran sebelumnya? Itu ada di about biasanya, kemudian ada di arsip biasanya. Semua jurnal pasti ada arsipnya. Nah, di arsip ini itu ada list perterbitan itu bulan apa saja dan ngobrolin apa aja dia. Nah, disitulah kemudian kita bisa mencari artikel yang sesuai. Atau kalau mau lebih gampang, kita buka Scholar-nya, Scholar Google. Kemudian teman-teman mengetikkan dengan topik atau bidang yang ingin teman-teman dalami. Nah, ini ada arsip harusnya. Nah, ini arsip yang tadi saya klik. Jadi setiap berapa bulan sekali biasanya dia menerbitkan. Gitu. Kalau kita ingin lihat arsipnya di 2021 misalkan, ini ada banyak banget nih. Kalau kalian ingin berbasis pada topik kalian, misalkan perancangan animasi, maka ada banyak banget. Selain Google Scholar, teman-teman juga bisa ke Garuda, portal Garuda. Ini juga salah satu cara untuk melihat rujukan. Tinggal kita search mau apa, misalkan tadi perancangan animasi misalkan, atau perancangan infografis.
Tuh, ada banyak banget yang bisa dihadirkan. Portal Garuda ini biasanya khusus Indonesia, jadi lebih enak kalau di Scholar itu campur-campur. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, gitu, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut sebagai pencarian pemikiran sebelum kita masuk. Gitu. Jadi misalkan kita masuk ke perancangan infografis, misalnya perancangan infografis yang kesadaran lalu lintas. Nah, di sini ada informasi-informasinya berkaitan dengan judul, kemudian abstraknya apa, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa download di original. Biasanya Garuda itu sudah memverifikasi artikel-artikel yang memang sudah pantas untuk bisa dibilang, ya itu bisa jadi rujukan, gitu, kira-kira. Gitu. Itu atas dasar pertanyaan apa? Kalau Google Scholar gimana? Ya sebenarnya mereka terintegrasi. Itu pengindeks aja sebenarnya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya berkait sebelum kita masuk ke bagaimana referensi-referensi itu? Kok sepertinya berat tidak diajari AI gitu, diajari InDesign. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Lanjut ke teknis citasi. Mau lanjut? Lanjut, iya, Pak. Pak. Itu tapi sah-sah aja Pak pakai yang Scholar Pak. Sah-sah saja pakai yang Scholar tergantung. Yang nggak mau citasi bagian apanya. Tapi Scholar itu cukup membantu di awal sih. Cuman untuk nanti sah atau tidak, lah itu yang mengkurasi adalah pemilik jurnalnya. Karena tujuan penjurnalan atau tujuan untuk mempublikasikan itu adalah untuk mengkristalkan pengetahuan. Gitu, kira-kira. Oke, Pak. Oke, kita masuk ke bagian teknis penulisan dalam jurnal ataupun dalam penulisan ilmiah yang nantinya teman-teman akan gunakan sampai nanti semester 8. Kita masuk ke share screen dulu. Oh iya, saya harus buka dulu ke Word-nya. Jadi dalam Word, teman-teman bisa mengambil referensi. Ada beberapa cara. Nah, Word semuanya sama ya. Ini ada Zotero. Wow, ternyata saya sudah memasukkan Zotero. Nah, kali ini saya akan menggunakan referensi, alat referensinya adalah Mendeley. Meskipun ada banyak pilihan, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Oke, ketika kita menulis, misalkan menulis pemikiran, berkaitan dengan dalam pendahuluan, misalkan, infografis adalah bla, bla, bla. Nah, karena kita tidak tahu definisi dari infografis, kita bisa ngambil dari pemikiran jurnal atau pemikiran orang lain. Di mana kita cari? Kita balik dulu ke mencari jurnalnya yang berkaitan dengan infografis. Misalkan kayak gini. Oke, saya menggunakan Garuda. Kemudian saya download. Mana downloadannya? Oh enggak, berarti original resource. Kita cari yang lain karena tidak bisa di-download. Misalkan ini. Oh, ada full PDF. Nah, ini misalkan. Nah, di sini ada definisi pasti berkaitan dengan infografis, nah, motion grafis, bla bla segala macam.
Perancangan informasi sudah dibuat sebelumnya oleh Indra Firdaus Miryan, namun menggunakan media promosi yang berbeda, yaitu motion graphics. Maka kita cari di bagian apa itu infografis. Nah, biasanya ada teori poster. Media utama infografis berupa poster yang berisikan informasi tentang zoonosis. Berarti kita bisa sitasi atau bisa kita ambil kata yang di media infografis berupa poster yang berisikan informasi. Ketika kita ingin mensitasi ini, kita tulis ulang dulu. Infografis berupa poster yang berisikan informasi. Kita copy dulu ke Word tadi. Nah, di sini. Infografis adalah poster yang berisikan informasi. Kemudian kita kasih citasi karena itu bukan tulisan kita. Itu, bukan kata-kata yang kita bangun, bukan parafrase juga. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu ke Mendeley. Jadi teman-teman bisa membuat akun Mendeley. Gitu. Kalian teman-teman bisa login dulu di mendeley.com. Mendeley.com. Nah, di Mendeley ini merupakan alat yang digunakan untuk membuat referensi. Bisa di sign in. Kalau ini saya sudah sign in. Ketika sudah sign in, maka kita buka yang tadi. Nih. Kalau di Google Chrome gitu, di Chrome itu ada plugin untuk bisa memasukkan Mendeley-nya atau bisa memasukkan informasinya ke Mendeley. Tapi kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa kita bisa tambahkan. Nah, setiap akun itu memiliki library atau perpustakaan. Ini perpustakaan saya, gitu. Ini perpustakaan saya. Nggak banyak sih, karena saya cukup simple menggunakan itu. Kita bisa di add new, kemudian import library bisa, atau import from computer. Gitu. Atau manual. Nah, kalau manual kita tinggal isikan apa referensinya, dia berupa judulnya apa, autornya siapa, bla bla segala macam. Tapi karena di Chrome itu ada add-on atau ada aplikasi plugin, kita bisa langsung di-download dengan web importernya. Bentuknya kayak gini. Jadi dia login juga. Nah, ketika kita udah masuk ke perancangan infografis, kita masukkan, kita add. Diklik, add. Jadi bukan web page ya, web page-nya, tapi jurnal artikelnya. Add. Sudah, PDF centang, referensi centang. Maka kita lihat di akun Mendeley-nya. Oh, sudah ada nih. Romadoni. Oh, berarti ini sudah masuk. Oke, kalau memang ini sudah masuk di akun kita, maka kita akan kembali ke Word yang tadi kita selesaikan. Kita selesaikan. Nah, di sini kita bisa citasi. Ambil citasinya. Tadi punyanya orang tadi kan, kita citasi dengan Mendeley. Sudah langsung masuk, tinggal diklik insert citation. Klik, langsung keluar. Gitu. Jadi penggunaan Mendeley ini akan sangat berguna untuk mereferensi sesuatu hal yang ingin kita selesaikan.
Ketika memang ini sudah masuk, maka kita bisa menjelaskan infografis adalah poster yang berisikan informasi. Kita tambahin dengan kata-kata kita, poster yang akan dikaji merupakan apa dan lain sebagainya. Terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di daftar pustaka, teman-teman bisa langsung melihat citasinya tanpa harus mengetikkan satu persatu. Di mana? Di bagian bibliografi. Tinggal diklik sebenarnya. Cara yang lain selain menggunakan Mendeley bisa di insert citation. Kemudian kita masukkan satu-satu. Itu. Journal section, autornya siapa, Ramadhani, infografis, bla bla segala macam. Kemudian teman-teman bisa langsung memasukkan ke situ. Nah, kalau di Mendeley, ini yang bagian Word ya. Kalau di Mendeley, itu di bagian titik 3 ini, kemudian insert bibliografi. Keluar langsung. Tinggal ditulis daftar pustaka. So, sesimpel itu sebenarnya menggunakan Mendeley. Jadi nggak perlu repot-repot ketika kita mensitasi satu karya ilmiah. Dan cara ini merupakan cara yang paling representatif atau cara yang paling bijak untuk menghargai karya pemikiran dari orang lain. Kalau kalian berpikir bahwa selama ini copy paste atau menggunakan ChatGPT itu satu hal yang baik, itu sebenarnya nggak baik. Kalau dalam bahasa ugal-ugalannya adalah tidak menghargai siapa yang menulis. Artinya copy ya udah copy aja. Mungkin bisa memberikan kalian penyelesaian tugas, memberikan nilai yang baik di perkuliahan, tapi nanti setelah perkuliahan atau setelah kalian lulus mendapatkan ijazah sarjana desain, maka itu tidak sembarangan berguna, atau malah justru kalian akan dicampakkan karena tidak pernah mengutip dari karya yang ilmiah. Begitu. Dan ini bisa banyak banget ditambahkan. Misalkan saya pengen di sini berkaitan dengan Badan Pusat Statistik, gitu. Insert citation. Nanti bibliografinya itu bisa nambah langsung. Pak, ini banyak banget, tinggal diedit aja. Kita bisa edit source-nya. Di mana ngeditnya? Di bagian tadi, di akun Mendeley kita. Jadi apa saja yang perlu diperlukan, apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa mensitasi seperti ini? Kita perlu melakukan banyak banget, enggak banyak banget sih sebenarnya. Lebih tepatnya memperlakukan ini sebaik mungkin untuk mengatur referensi kita. Jadi di Mendeley pun juga bisa diedit, gitu. Ini bisa diedit, namanya, koleksinya, autornya. Misalkan di sini adalah BPI Indonesia. Itu. Maka di sana akan terupdate tersendiri. Kita tinggal update. Nah, di sini sudah tidak panjang lagi, langsung tertulis Jakarta PPS bla bla. Begitu kira-kira teman-teman. Berkaitan dengan penggunaan Mendeley. Nantinya ini akan digunakan untuk UAS. Jadi pastikan teman-teman bisa menggunakan Mendeley. Bisa mulai belajar mulai dari sekarang. Kita tinggal 3 minggu lagi. Pak, Dan kalau Word-nya Kraken masih bisa pakai itu nggak Pak? Mendeley-nya Pak. apa? Sorry. Kalau apa tadi? Kalau kalau
MS Word-nya itu crack itu tetap bisa Pak kayak Mendeley Pak. Mendeley itu akun tersendiri ya. Jadi dia aplikasinya ada sendiri juga. Jadi di Word itu cuman plugin. Tahu plugin? Plugin itu cuma tambahan gitu. Ini saya kasih tahu akun Mendeley saya. Ini aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley itu bisa di-download di Mendeley-nya. Kemudian di sini bisa kita edit juga, kita bisa sorting juga dan lain sebagainya untuk memanajemen referensi yang kita gunakan. Nah, gimana kalau di Word crash atau di bagian Chrome-nya crash? Lah, mereka cuma plugin. Tapi yang utama di sini. Karena kita punya akun, semua yang sudah kita download atau semua yang sudah kita masukkan referensinya itu tidak akan hilang. Gitu. Kira-kira. Baik Pak. Ada lagi yang mau bertanya?